Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah nusalli wa nusallimu ala nabiyina al-karim amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا صدق الله العظيم. Surat An-Nisa ayat 36, 37. Surat An-Nisa surat 4 ayat 36 sampai 37 insyaallah. Alhamdulillah, kita puji syukur kehadirat Allah bahwa pada saat ini kita ditakdirkan oleh Allah dengan takdir yang sangat indah sekali. Kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, berdoa bersama, di mana hadis kabar gembira tentang orang yang sholat subuh berjamaah ini luar biasa, diulang-ulang supaya jadi keyakinan bahwa dalam kitab Riyadhus Shalihin orang yang sholat berjamaah subuh dicatat oleh Allah dan malaikat sama dengan sholat semalam suntuk, sholat sunat, walaupun tadi kita tidur. Jadi catatannya semalam suntuk. Kenapa? Kehebatan sholat subuh berjamaah. Bagaimana kalau sholat isya? Sholat isya ada lagi, bonusnya lagi. Barang siapa melaksanakan sholat isya berjamaah sama dengan sholat tengah malam. Luar biasa. Itu kehebatan orang yang sholat berjamaah subuh dan isya. Dan ternyata di dalam hadis orang-orang munafik itu tidak kuat untuk sholat isya dan subuh. Jadi kalau kita merasa berat sholat isya dan sholat subuh, berarti sifat-sifat munafik masih ada di dalam diri kita. Harus diusir. Diusirnya dengan melaksanakan sholat subuh 40 hari berjamaah tanpa ketinggalan takbiratul ula. Itu insya Allah dijamin dari Rasul, dia akan hilang penyakit munafiknya. Kemudian sholat subuh berjamaah itu wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sholat fajar subuh itu adalah disaksikan oleh dua kelompok malaikat, malaikat siang, malaikat malam, berkumpul di masjid menyaksikan orang yang sholat subuh berjamaah. Luar biasa. Kemudian siapa lagi orang, apalagi keistimewaan sholat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, orang itu akan mendapatkan jaminan dari Allah. Semoga sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, kita tadabbur firman Allah surat An-Nisa ayat 36. Di sini ada perintah, ada larangan. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita dengan firman-Nya, wa'budullah. Selama wa'budu dipanjangkan, kusebab adalah pada Allah jadi dipondok. Wa'budullah, dan sembahlah Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan mensyirikatkan kepada Allah dengan apapun, sedikit pun tidak boleh ada syirikat. Nah, ini sesuai dengan pernyataan kita di dalam surat Al-Fatihah. Setiap kita baca surat Al-Fatihah pasti membaca
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku beribadah ya Allah, dan hanya kepadamu aku minta tolong. Itu pasti. Itu pernyataan kita kepada Allah setiap surat Al-Fatihah. Harus dengan hati itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, mengabdi, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Itu insyaallah kita jadi umat tauhid. Ay wahidu dalam tafsir Jalalain, dalam tafsir Ibnu Katsir, wa'budullah ay wahidu, menyembah kepada Allah dengan dasar tauhid. Jangan sampai ada keyakinan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadirin kaum muslimin, kalau kita tahu keagungan surat Al-Fatihah, kandungan surat Al-Fatihah, ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan orang yang tidak tahu maknanya, beda Pak. Sebab sebelum kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita memuji Allah, menyebut nama Allah dengan maha kasih dan sayang. Kemudian kita mengucapkan lagi segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Kita tahu bahwa Tuhan semesta alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sebelum membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menyebutkan Ar-Rahmanir Rahim, yang maha kasih dan maha sayang. Bagaimana kasihnya Allah tanpa pilih kasih, sayangnya Allah akan abadi di surga. Sedangkan rahmannya Allah di dunia, Allah tidak pilih kasih. Allah kasih Fir'aun hidup panjang umur, Allah kasih Namrud dengan kesehatannya, Allah kasih Korun kekayaannya. Gitu. Orang-orang kafir hari ini banyak orang yang dikasih tanpa pilih kasih. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah Ya Rahman, Maha Kasih tanpa pilih kasih. Ya Rahim, wahai Allah, Engkau akan memberikan nikmat yang abadi selama-lamanya di sorga bagi orang beriman dan bertakwa. Apakah itu orang miskin, orang kaya, rakyat, jabatan, orang yang tidak punya keturunan yang baik, tidak keturunan yang terhormat, tapi membawa iman takwa, dia akan mendapatkan sorga untuk selama-lamanya. Itu di dalam surat Al-Fatihah kita. Datang lagi Maliki Yaumiddin, Allah yang menjadi raja di hari kiamat, bahkan raja abadi. Sebelum kiamat Allah sudah menjadi raja. Malikal mulki, wahai zat raja di raja, King of the king. Kerajaan Allah akan abadi, sedangkan kerajaan manusia hanya raja-rajaan. Raja Saudi udah banyak yang dikubur, ya. Raja-raja yang di Kuwait di mana itu raja-rajaan. Tapi raja yang hakiki, qulillahumma malikal mulki, kita bangga punya raja di raja. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Raja di Indonesia, Pak Karno sudah ada di alam kubur, Pak Harto sudah di alam kubur, Gus Dur sudah ada di alam kubur, Habibie sudah ada di dalam kubur. Itu raja-rajaan dan harus diangkat. Tetapi kerajaan Allah tidak ada pengangkatan. Qiyamuhu binafsihi. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Malik Yaumiddin. Kita tahu kebayang bagaimana nanti di hari kiamat manusia ditanya oleh Allah di alam mahsyar, limanil mulkul yaum, wahai orang jabbarun, wahai mana orang-orang diktator, orang-orang sombong, orang-orang jabbarun, orang-orang sombong dengan harta dan jabatan. Limanil mulkul yaum, wahai Fir'aun, siapa yang menjadi raja hari ini? Wahai Raja Namrud, siapa yang menjadi raja? Semuanya tidak bisa menjawab. 3000 tahun pertanyaan tidak ada yang menjawab. Maka dijawab oleh Allah, Lillahil wahidil qahhar. Hanya bagi Allah yang menjadi raja tunggal untuk selama-lamanya. Nah, kita setelah mengenal itu baru mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Subhanallah, nikmat Pak. Kalau kita tahu kandungan surat Fatihah di dalam sholat, nikmat, ada connect, nyambung. Memang sholat itu harus paham maknanya. Beda Pak, kalau kita ketika baca Robbik firli, ya Allah ampuni dosaku, ingat karena dosa besar, dosa kecil, dosa disengaja, yang tidak disengaja. Robbik firli, ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Warhamni ya Allah, kasihanilah kami ya Allah. Wajburni, tambahlah kesalahan kami ya Allah, tutuplah keaiban kami ya Allah. Jadi wajburni itu boleh dikatakan tambal, boleh tutupkan keaiban, selamatkan. Karena kita malu. Bagaimana keaiban kita dibuka di akhirat? Malu di hadapan Allah. Jangan-jangan di hadapan Allah, di hadapan manusia, kalau Allah sudah buka aibnya, nggak bisa ditahan Pak. Sekarang mesti buka-bukaan sekarang, Masya Allah. Apalagi orang yang rajin mempost medsos. Calon bupati, calon gubernur, itu semuanya saling buka-bukaan. Saling menjatuhkan padahal Islam dengan Islam. Dibuka aibnya. Apakah itu aibnya benar atau bukan, buhtan. Nah, itu bisa dilupakan. Tapi kalau dibuka aib nanti di akhirat, naudzubillah, wajiburni, ya Allah selamatkan kami, tambahlah. Warfa'ni, ya Allah angkatkan derajat kami dengan iman dan takwa ya Allah. Tanpa harta, tanpa jabatan, manusia bisa mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Warfa'ni. Warzuqni, ya Allah berikan rezeki kami ya Allah. Wahdini, berikan hidayah kami ya Allah. Wa'afini, sehatkan kami ya Allah. Wa'fu anni, maafkan kami. Masya Allah, indah Pak. Kalau di dalam sholat ada komunikasi semacam itu, habis sholatnya ada bekasnya Pak. Habis sholat ada bekasnya, kita sudah komunikasi dengan Allah. Makanya harus penasaran. Jangan sampai tadi ngeskolot, tenyahok Robbik pilih warhamni wajburni, ngedul terang ngaji. Tapi yakin, al-hidayah mengesarapalah insyallahnya, amin ya robbal. Nah, indah Pak, kalau kita dalam keadaan ibadah, dalam keadaan tauhid, maka dijamin oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang musyahadat kita, la yusyrikuna billah, tidak musyrik kepada Allah, dia wajib untuk masuk surga. Mati membawa tauhid, tidak musyrik, bawa kalimah la ilaha illallah, tidak disertai dengan syirik, insya Allah mereka akan masuk surga. Kok gampang Enggak gampang. Kalau Allah enggak ngizinin, enggak bisa baca la ilaha illallah. Makanya ada tayangan, ada seorang ya udah terkenal ya, udah meninggal sekarang. Masa cina baca la ilaha illallah masuk surga? Kok dibilang masa? Pan la ilaha illallah mah enggak orang sembarangan. Kalau Allah enggak ngisi izin, enggak dapat. Maaf, di dalam kitab Bukhari nih, hadis jangan kedengeran sama orang Syiah nih. Jadi Abu Thalib ketika ditalkinkan tidak bisa baca la ilaha illallah, Pak. Enggak ada izin dari Allah. Tapi seorang bayi, seorang gulam, seorang anak umur di bawah 10 tahun, anak Yahudi sakit panas pengen ditengok oleh Nabi, Nabi mentalkinkan anak itu, maka itu anak mengucapkan la ilaha illallah. Maka Nabi mengatakan, alhamdulillahillazi anqazahu minan nar. Segala puji milik Allah yang telah menyelamatkan anaknya dari api neraka. Satu kali Pak. Kok cenah? Emang enggak? Jangan dibikin masa itu kalimat mahal. Kalau nggak ada izin Allah nggak bisa. Bapaknya Nabi Ibrahim bikin ajar nggak bisa. Tapi kalau Allah izinkan, siapa saja bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi iznillah. Karena Nabi sampai ingat terus sama Abi Thalib sampai di Madinah, ingat terus. Kangjeng Nabi teh emut wae ka Abi Thalib, maka kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada engkau yang cintai, kepada orang yang dicintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada yang dikehendaki oleh Allah. Wa huwa alim. Nabi sayang sama Abu Thalib.
Tapi Allah nggak berkehendak. Nabi Nuh sayang banget sama Ki Kan'an, tapi Allah tidak berkehendak, Pak. Coba bayangin. Ki Kan'an itu anak yang paling cakep, disayangi sama Nabi Nuh, tapi nggak ada iman, nggak dikasih sama Allah. Maka kita harus berterima kasih. Kita sudah hampir 14 abad lebih, kita mendapatkan iman dari Allah dengan izin Allah. Alhamdulillah. Nikmat luar biasa, Pak. Tadi berek ku Allah. Si Abu Jahal tadi berek, si Abu Lahab tadi berek. Padahal dulu Kanjeng Nabi, masih keluarga Nabi. Tapi kita nggak ada hubungan marga. Kita dapat kalimah la ilaha illallah. Wa'budullah, sembahlah Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu aku minta tolong. Nah, yang kedua, Allah ada larangan dari Allah, wala tusyriku bihi syai'a. Janganlah engkau wahai manusia berani mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai ada Tuhan, ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Meyakini ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah marah. Kemarahan Allah diabadikan di dalam Al-Quran surat An-Nisa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang musyrik kepada Allah, maka diharamkan untuknya masuk surga. Subhanallah. Dan kalau kita menyolatkan orang musyrik, nggak bakal connect nggak? Ya Allah, ampuni tetangga kami, dia itu Islam tapi syirik, suka nyembah suka ke gunung Kawi, ke gunung Koromong, tapi dia Islam, ampuni. Nggak bisa, nggak nyambung, nggak connect. Nabi Ibrahim doanya semuanya dikabul Nabi Ibrahim. Tapi ketika Nabi Ibrahim memohon ampunan kepada Allah untuk bapaknya, maka Allah berikan surat langsung kepada Ibrahim dalam surat At-Taubah, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi. Ibrahim, istighfarmu tidak ada artinya untuk bapakmu. Masya Allah, tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena bapaknya matinya tidak membawa kalimah la ilaha illallah. Menolak, bahkan dia jadi direktur pabrik tapekong. Jadi kalau bapak sudah ingat nggak? Siapa yang membuat produk tapekong pada waktu Nabi Ibrahim? Bapaknya, Ki Azhar. Macam-macam. Ketika sakit, Nabi Ibrahim suruh dagang. Tapi nggak ada yang laku. Nabi Ibrahim pernah dagang tapekong. Kata bapaknya, Ibrahim, aku sakit nih, coba dagang. Tapi satu pun nggak ada yang beli. Karena promosinya beda. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan beli ini batu. Diukir sama bapak saya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu nggak ada artinya nyembah batu. Ini batu. Pikir-pikir, ibu bapak nama dagang, anak nama, rekumah dibeli, nggak jadi, nggak ada laku. Akhirnya tersebar. Nabi Ibrahim itu anti tapekong. Bapaknya tukangin tapekong, tapi anaknya anti tapekong. Akhirnya kan dibakar Nabi Ibrahim. Tapi bakarnya gagal, jadi dingin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ibadah ini harus dijaga, kelestarian tauhid. Kalau tidak pakai tauhid, di dalam surat Al-Bayyinat, hanifan, harus murni, tidak boleh di dalam Islam, sudah masuk Islam, tidak boleh ada keberpihakan kepada agama-agama yang lain, keyakinan. Hanif, agama hanif. Di Madinah ada pendeta namanya Abdullah bin Salam, orangnya ganteng, masih muda, tahu persis sifat-sifat Nabi dalam kitab Injil dan kitab Taurat. Setelah masuk Islam, itu si Abdullah bin Salam, pendeta, masih meyakini hari Sabat, hari Sabtu. Jadi orang-orang Yahudi itu hari besarnya hari Sabat, hari Sabtu. Jadi setiap malam Sabtu itu Abdullah bin Salam selalu mendapat ritual agama Yahudi, padahal dia udah masuk Islam. Coba, itu pendeta, orangnya ganteng, kasep, pintar. Dia masuk Islam, sudah syahadat,
Tapi hari Sabtunya, malam Sabtunya mengadakan ritual. Ada 2 hari raya berarti, hari besar, hari Jumat dan hari Sabtu. Langsung disuratan sama Allah, langsung secara umum. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam dengan keseluruhan. Jangan dipakai lagi agamamu yang lama. Jadi makanya di kita itu ada Islam kejawen, Islam Pasundan, Islam Pasundan, Islam kejawen. Ongkoh Islam, tapi praktek syariat di luar Islam dipakai. Tiap daerah itu kadang-kadang ada syukuran, doa, zikiran, tapi kepala kerbau dilempar ke laut kidul. Ongkoh tadi ngadoa sama Allah, tapi hulu kepala kerbau disuguhkan untuk rorok kidul. Padahal berdoa deh sama Allah, itu Allah marah Allah tuh kalau bagi orang. Ongkoh ngaku sama Allah, tapi kenapa ada keyakinan selain daripada Allah? Allah marah. Maka diturunkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Jangan sepotong-potong masuk Islam, semuanya. Jangan ini bagus, ini enggak bagus, enggak boleh. Jadi kayak kayak advokat, kayak badan sensor. Kadang ada badan sensor film kan. Wah, ini enggak boleh tayangin nih. Ini harus dipotong. Quran enggak boleh, harus kafah. Begitu. Saya baca dulu dalam kitab Sahih Muslim. Ketika Nabi umroh, itu orang-orang kafir Quraisy, penyembah berhala ikut gabung. Nabi baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dalam Sahih Muslim nih. Labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah, saya menunaikan panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika lak, engkau tidak ada serikat bagimu ya Allah. Itu si penyembah berhala ngomong, la syarika laka illal asnam. Tidak ada serikat bagimu ya Allah kecuali tapekong. Coba gelok tuh. Itu di depan. Ikut talbiyah sama Nabi. Tapi ketika mengucapkan Nabi, la syarika lak, engkau tidak ada serikatmu ya Allah. Di belakang si penyembah, la syarika laka illal asnam. Memang tidak ada serikat, tapi tapekong ma'aya bisa jadi serikat. Itulah keyakinan. Itu Allah marah. Marah banget Allah. Saking marahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan dalam Al-Quran haram untuk masuk surga. Walaupun dia ngaku Islam, walaupun dia gak suka sholat, tapi ada keyakinan selain dari Allah, itu sudah kategori syirik. Karena harus tauhid. Jadi kalimat la ilaha illallah itu kalau di Manonjaya itu sampai 2 tahun 3 tahun itu mengenal Allah. Allah qadirun, Allah sami'un, Allahu hayyun, Allahu qaimun, qayyumun, Allahu basirun, Allahu sami'un. Itu mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Sehingga tidak ada keraguan wujudnya Allah. Begitu. Subhanallah. Maka hadirin kaum muslimin, di dalam Islam pun harus ada dakwatul tauhid. Tapi anehnya banyak orang yang tahu ilmu tauhid tapi belum bertauhid. Ada orang yang tahu ilmu tauhid tapi belum bertauhid. Bapak mungkin adik-adik mahasiswa, di sini ada santri. Dulu zaman Belanda ada namanya Senuk Horgoranya. Ada Panderplas. Itu kalau Panderplas menjelaskan tauhid, kiai juga kalah, Pak. Kiai ecek-ecek itu. Bukan kiai ini ya, bukan kiai yang kiai yang bukan karena ada sekarang bahkan sekarang banyak yang bukan kiai disebut kiai, pendakwah, penyampaian disebut kiai, ulama. Allahu Akbar. Sekarang lagi viral ya, yang pakai kepala hitam itunya siapa ya? Kasihan dia itu.
gara-gara mencaci tukang es dipecat, tapi nggak usah sibuk orangnya ya. Kemudian tapi tukang esnya subur gara-gara dihina. Lumayan. Nanti ada film si Kucubung, banyak orang yang dagang teh es pengen dihina sama ustad supaya kayak mendadak. Itu ada filmnya Pak, film si Kucubung sama si Melati. Gitu. Jadi dia ini itu seperti Kucubung. Nanti banyak orang sekarang orang dagang es yuk, es teh, dodang es teh. Jangan kiai supaya ngahina ka orang, supaya bungar cara itu. Pasonana haji, nggak bisa, nggak bisa. Ramai sekarang ya, dunia. Allahu Akbar. Kita lanjut ya. Jadi ibadah itu persyaratannya wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah sedikit kamu jangan mensyirikatkan kepada sedikit pun. Bahkan wasiat Luqmanul Hakim kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku yang kusayang, la tusyrik billah, janganlah engkau bersyirikat kepada Allah sedikit pun. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik adalah dosa yang besar, saking besarnya Allah tidak akan mengampuni dosa. Tapi wa yaghfiru ma duna zalik, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain syirik. Makanya tadi dipimpin oleh imam gitu ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah bagi kecuali Allah, la ilaha illallah wahdahu, Allah maha tunggal, la syarikalah, Allah tidak ada serikat bagi, baik dalam zat sifatnya, tidak. Ini harus penting Kak, memurnikan tauhid, jangan sampai kita ada campuran-campuran keyakinan daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada ziodik, kepada ramalan, itu bahaya Pak. Ada orang Islam rajin sholat ceritanya, datang kepada uropan, kepada tukang ramal, kemudian pas, waduh bener, oke tukang ramal, ngeramalnya bener, padahal mah yang benernya cuma satu, yang bohongnya 99. Tapi yang diiklankan yang benernya itu. Padahal banyak gagalnya tuh rapor peronor. Nah, itu ancaman Gusti Rasul, Kangjeng Nabi, man ata urropan atau kahinan, fasalahu fasodakohu, kemudian dia datang kepada peramal dan bertanya kemudian membenarkan, maka lam tukbal sholatuhu arba'ina yauman, tidak akan diterima puas sholatnya 40 hari. Tangguhkan, waiting list. Salat Allahu Akbar karak berapa karak 2 poe mana. Salat nih Allahu Akbar 3 poe cek malaikat tetepi mana. Gara-gara kenapa? Karena kamu disangsi dapat hukuman datang kepada dukun, kepada paranormal dan kamu benarkan. Udah salat 20 hari Allahu Akbar cek malaikat belum nyampe. Belum dapat kamu. Itu bahaya, baru datang saja. Apalagi jadi dukunnya, datanya sama dukun pun dihukum oleh Allah, oleh kata Nabi, tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Na'udzubillah. Itu penting tauhid Pak disampaikan. Penting dahsyatnya musyrik itu. Baik syirik yang jali maupun syirik yang khofi. Nah ini yang paling ini bahaya nih kepada para kiai, para ustadz ahli ibadah. Kata Nabi, ada musyrik jali, ada musyrik khofi. Apa itu musyrik jali? Musyrik yang menyembah berhala, nyembah matahari. Kalau di Jepang itu agama anak-anak santri agama matahari. Pagi-pagi nonggeng, nyembah kapanan poe. Engke mau terbenam sujud deui minta kapanan poe. Itu di agama Shinto. Itu musyrik ya. Tapi sekarang banyak orang yang masuk Islam Jepang, luar biasa Pak. Kemudian di Nagoya itu ada markas. Subhanallah. Nah, jadi kita harus bersyukur kepada Allah, tidak termasuk orang yang syirik kepada Allah. Tapi ada juga harus takut. Syirik khofi itu siapa? Orang yang kelihatannya ibadahnya kepada Allah, tapi hatinya bukan kepada Allah.
Seperti sholatnya orang munafik. Itu orang munafik suka sholat, suka. Cuman di bawah ancaman Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Itu biasanya jalaman tara sholat isya, tara sholat subuh. Sholatnya pasti hang kalem wae. Kalau orang yang suka berjamaah sholat isya dan subuh, insya Allah sifat rianya akan hilang. Ini sifat munafik itu. Itu kelihatannya sholat, tapi itu namanya syirik khofi. Artinya syirik kepada Allah tapi tidak kelihatan, yang tahu hanya Allah. Kita harus minta sama Allah jangan sampai jadi orang munafik deh. Berat, siksaannya lebih berat daripada orang kafir. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu dahsyat, siksaannya lebih daripada orang kafir biasa. Ada di dalam dasarnya. Wala tusyriku bi syai'a. Allahu akbar. Nah, kalau seandainya kita ibadah sudah dicampuri dengan kesyirikan, maka berbahagialah kita jadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana solusinya Pak Kiai? Ini masyarakat kenyataannya kok begini ya? Ada orang udah jadi haji tapi ternyata dia masih ada kepercayaan istilahnya muja. Ada di Jawa Tengah, Jawa Timur itu adalah muja ke Gunung Kawi. Udah jadi haji segala macam. Bagaimana itu Pak Kiai? Itu tetap aja nggak ada. Walaupun naik haji beberapa kali tetap itu kan bukan musyrik. Bukan musyrik kopi, itu musyrik jali itu mah. Jadi Islam itu dipakai kamuflase aja. Nauzubillahi min dzalik. Ya Allah. Nah, jadi bagaimana kita supaya jadi jangan orang munafik? Jangan punya syirik kopi, ya. Yang pertama, banyak berzikir kalimah la ilaha illallah dengan tertib. Zikir la ilahnya dengan perasaan, dengan kesatuan hati. La ilaha illallah. Yakini di dalam hati bahwa tidak yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi harus antara kalimat la ilallah di mulut kita dan di hati kita harus menyatu. La ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir hayat yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah pasti akan ke surga. Cuman pertanyaannya, apakah banyak ada orang ketika sakaratil maut yang bisa mengucapkan la ilaha illallah? Ada tapi jarang. Ada tapi jarang. Saya ngeri juga Pak, kalau baca ingat, kalau dalam kitab Irsyadul Ibad, dalam kitab-kitab yang lain, dalam kitab apa yang suka dibaca oleh para kiai itu namanya Nasuhil Ibad. Ada orang di Mekah itu dia makom, mukim ya di Mekah. Itu banyak orang yang datang minta doa, minta air. Punya problem sakit, ada semua datang. Doanya dikabul Pak. Itu dalam kitab ada. Ya Allah, sedih saya kalau baca itu. Tapi ketika ditalkinkan baca la ilallah tidak bisa. Terkunci hatinya. Nah, jangan sampai ya. Jangan sampai seperti kasus Bal'an bin Ba'uro. Ulama dulu ada orang dekat dengan Allah, dirayu dengan jabatan, akhirnya dia mendukung orang-orang penjahat. Raja-raja zolim, akhirnya dia kamasailil kalib, digambarkan seperti anjing. Jadi jangan kaget Pak, dalam Al-Quran ada seorang ulama terkenal, dia mendukung kejahatan. Akhirnya lepas imannya. Ya Allah, apalagi sekarangnya Bapak, Allahu Akbar. Sedih kita lihat keadaan fenomena di negeri kita, ya. Mudah-mudahan Ustadz Mu'alim, ulama-ulama kita istiqomah dalam agama. Jangan sampai dijual belikan dengan jabatan. Amin ya robbal Allah. Jadi pegawai, ada kiai ustaz jadi pegawai apa? Pegawai manusia, jadi hambanya manusia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kiat-kiat kita, iman kita supaya istiqomah, pertama diantaranya kata Nabi, perbanyak kalimah la ilaha illallah. Sampaikan kepada umat manusia supaya mengucapkan kalimah la ilaha illallah dengan benar, la ma'budu bihaqqin illallah, dengan benar. Karena kalau kita memperbanyak la ilaha illallah,
mendakwahkan la ilaha illallah itu akan memberikan kekuatan kepada kita diri sendiri. Kitanya akan diberikan oleh Allah, tuflihu, kamu akan bahagia kalau sering mendakwahkan kalimah la ilaha illallah. Berapa tahun? 10 tahun siang malam Nabi mendakwahkan la ilaha illallah di Mekah. Baru udah 10 tahun ditambah sholat. Itu pun diuji lagi, harus hijrah. Nah itu Pak. Maka insya Allah saya berbahagia di Masjid Al-Hidayah ini, istiqomah ya. Berjamaah istiqomah, taklim habis maghrib ada, habis isya ada, habis subuh ada, luar biasa. Mudah-mudahan ini masjid bisa mewariskan Masjid Madinatul Munawwarah. Amin ya robbal alamin. Ini anak-anakku. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah ya, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu aku minta tolong. Tidak ada pertolongan, yang wajib kita tolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu kandungan inti daripada surat Al-Fatihah, di antaranya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, para nabi, siddiqin, syuhada dan solihin. Itu penting Pak. Kandungan surat Al-Fatihah itu di kampung kami sebelum sholat itu, sebelum ngaji itu diulang-ulang terjemahan surat Al-Fatihah. Asal mau ngaji diulangi lagi. Ayo Pak, ibu-ibu, bapak-bapak, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Kasih Sayang. Alhamdulillah, itu diulang Pak. Segala puji milik Allah yang Maha yang menguasai seluruh alam, itu Pak diulang-ulang. Nah, ketika sudah diulang-ulang, maka ketika sholat ada bayangan tuh yang dibaca di pengajian itu ada masuk ke dalam sholat. Allah, oh iya, begitu Pak. Dengan apa kita minta tolong kepada Allah? Allah menjawab dalam surat Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Nah, surat Al-Baqarah Al-Fatimah ya. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa orang khusyuk? Orang yang meyakini bahwa dia akan bertemu dengan Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Orang yang badannya di dunia, hatinya di akhirat pasti khusyuk. Pasti khusyuk. Kita masih ada di dunia ketika sholat, tapi hati kita sudah membayangkan bagaimana dahsyatnya alam kubur, bagaimana dahsyatnya kiamat, bagaimana dahsyatnya alam mahsyar. Insya Allah sholat kita akan khusyuk Pak. Tapi dalam sholat ingat karena bisnis, ingat ke kebun, ingat ke kantor, kacau mas. Tapi kalau hati kita, badan kita ada di dunia, tapi hatinya sudah ingat di akhirat, insya Allah khusyuk Pak. Itu kata Allah. Udah ya. Nah kemudian itu kula sudah beres kita hablum minallah, ibadah pada Allah tanpa syirik, maka Allah lanjutkan ayat selanjutnya. Wabil walidaini ihsana, dan kepada ibu bapak harus berbuat baik. Berbuat baik kepada ibu bapak di dalam surat Bani Israel. Fala taqul lahuma uffin, jangan memanggil menjawab Walaupun kita jadi insinyur, gubernur, bapakna tukang cukur, dipanggil jangan bilang nggak boleh. Wala tanharuma, bagaimana kalau membentak? Apalagi jangan membentak kepada orang tua, walaupun orang tuamu tidak punya nilai secara status sosial, walaupun ibu bapamu tidak satu agama dengan kamu, tetap tidak boleh membentak. Itulah ajaran Islam. Wa qul lahuma qaulan karima, berkatalah kamu kepada orang tua dengan kata-kata yang mulia. Wahfid lahuma janah dzulli minar rahmah, sikap kamu terhadap ibu bapak harus sopan santun, hade basa, dan berdoa wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, berdoa kepada Allah setiap waktu, ya Allah ampuni dosaku ibu bapakku. Itu baru anak soleh. Itu ihsan kepada orang tua. Bahkan dijelaskan di dalam surat Luqman,
Kalau seandainya bapamu, ibumu merayu sungguh-sungguh untuk kembali murtad, untuk membawa kemusyrikan, kata Allah, fala tutihuma, masalah akidah jangan diikutin. Masalah agama nafsi-nafsi. Bapamu ada Pak di media ada seorang putri masuk Islam dirayu uang 1 miliar oleh ibu bapaknya supaya kembali lagi, nggak mau dia. Sudah dapat hidayah dari Allah. Katanya, anak, aku malu kamu kan pindah agama. Aku ini otokoh. Ini uang 1 miliar, mobil Alphard buat kamu. Yang penting kamu kembali lagi. Nggak mau dia, Pak. Nah, di situ pala tutihuma, jangan. Urusan itu nggak boleh. Walaupun ibu bapakmu bager bikin rumah, nggak bisa. Tapi kata Allah, wasohibhuma fid dunya ma'rufa, gaulilah ibu bapakmu dengan baik. Masalah agama, lakum dinukum waliyadin. Tapi ibumu bapakmu sedang sakit, ingin ditolong, dibawa ke rumah sakit, beli obat, pengen dibeliin kendaraan, berikan. Tapi masalah akidah, lakum dinukum waliyadin. Itu indahnya akhlak Islam. Kepada ibu bapak kita, walaupun kafir, tetap harus berbuat baik. Tapi di dalam bukan urusan agama, masalah sosial. Indah, ya Allah, indah ya Allah. Ya Allah. Saya ingat kepada pertanyaan seorang dosen di Al-Azhar. Pertanyaannya sama mahasiswa begini, sama dosen. Kalian mahasiswa suka doain bapak ibu enggak? Suka katanya. Apa? Robbi firli wali walidaya warhamhuma. Berapa kali? 3 kali. Itu dosen marah. Kok 3 kali katanya? Padahal 3 kali juga cukup. Kalau rutin mah nggak apa-apa. Tapi ini cerita dosennya, seorang dosen Al-Azhar. Kamu itu punya ibu bapak, apalagi ibumu yang mengandung, ibumu yang melahirkan, ibumu yang menyusui, menyekolahkan, dari mulai SD, SMP, SMA, sampai kuliah ke Mesir, masa kamu kirim 3 kali? Itu sampai di situ pas orang dosen. Saking perhatiannya kita bagaimana berbuat baik kepada ibu bapak. Seandainya ibu bapak kita telah meninggal, tetap perbuatan baik masih ada. Robbik birli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu namanya birrul walidain. Bahkan kalau kita mushaf Al-Quran, boleh Pak, beli Al-Quran, ini sedekah ibu bapak saya. Boleh Pak. Mayoritas ulama, apakah boleh kita memberikan sedekah pahala untuk ibu bapak? Boleh. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada orang bawa bayi bertanya, bagaimana saya untuk menghajikan orang tua saya? Boleh. Ada seorang ibu-ibu sambil tawaf bawa bayi, ya Rasulullah, bolehkah ini bayi? Boleh, tapi pahalanya buat kamu. Jadi kalau kita punya anak, suruh ngaji, suruh sholat, sebelum balik, pahalanya buat ibu bapaknya. Awas, kembali lagi. Jadi subhanallah, hablum minallah, hablum minanas. Ibadah, isti'anah, dan ihsan. Jangan lupa, hablum minallah wa hablum minnas. Allahu Akbar. Yang selanjutnya yang kita harus setelah ibadah kepada Allah yang tidak diserikatkan, kemudian kita berbuat baik kepada ibu bapak, wabidil kurba, ini Allah Akbar. Indahnya Al-Quran. Jangan lupa berbuat baik kepada kerabat. Kerabat saudara kita, kakak, adik itu kurba, zil kurba. Setelah itu ada saudara dari bapak, dari mamah, dari ibu, itu namanya zil kurba. Itu harus ada komunikasi yang indah. Silaturahmi ada. Bahkan di keluarga kami ada keluarga Bani ya. Dan disebut kakeknya itu dibawa, cucunya ngaji setiap bulan, itu atas nama bapaknya, atas nama kakeknya. Itu apa? Untuk menjalin zawil kurba. Kemudian apalagi yang kita harus sapa? Wal yatama wal masakin. Dan yatim zawil kurba yang pertama. Yatim saudara dulu, baru yatim yang lain. Subhanallah. Ini kritik pedasnya dalam Al-Quran. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi antara yatim dan miskin ini nyambung di sini. Apakah engkau tahu orang yang mendustakan agama, itulah orang yang menarik anak yatim
dan tidak mengajak kepada makanan kepada orang miskin. Jadi bapak-bapak kalau tahu di daerah Sukabumi Selatan, di Cianjur Selatan itu banyak yang pindah agama Pak. Karena kemiskinan. Nggak ada pengajian, nggak ada miskin. Ada orang yang dikasih motor, tukang sawah motor, tapi dipindah agama. Karena miskin, nggak ada agama. Subhanallah. Kadal pakru ayyakuna kufron. Hampir saja kepakiran menjadikan kekafiran. Ini terjadi Pak. Cianjur Selatan, bahkan gedungnya seperti abad seperti katedral. Itu penghuninya jamaahnya orang Islam. 10%, 95%. Karena kemiskinan dan tidak ada dakwahnya, tidak terjamah dakwah. Nah, di sini kita berbuat baik kepada yatim, kepada miskin itu bukan makanannya saja. Didik ya. Makanya di mana di Al-Munawwarah itu ada khusus yatim. Yatim mustad'afin. Belajar tahfizil Quran untuk anak yatim dan mustad'afin itu. Kita hebat membiayai, bukan membiayai makanan, tapi biayai ilmu agama. Yaitu hablum minallah hablum nasis, ibu bapak, keluarga, kerabat, dari ibu, dari bapak, anak yatim, orang miskin. Jangan sampai kita didustakan oleh Allah gara-gara sholat rajin, tapi yatim dan miskin tidak disentuh. Ini termasuk mukadzibin. Kemudian apalagi wal jari zil kurba, tetangga yang dekat. Allahu Akbar. Itu dalam kitab Riyadhus Shalihin, malaikat Jibril hampir setiap hari. Jibril apa kananya? Hati-hati Muhammad, titip ya, apa namanya? Titip apa itu? Titip tetangga. Itu hampir setiap hari. Ketemu malaikat Jibril, setiap ketemu pasti ngomongnya titip tetangga. Kata Nabi, aku bisa nyangka tetangga ini bisa jadi ahli waris katanya. Itu tetangga itu Pak. Baik tetangga yang muslim maupun non muslim, hakul jarnya kita harus dijaga. Seperti Nabi pernah menengok Yahudi tetangganya. Karena Yahudi itu sangat benci sama Nabi, di Al-Quran juga disebutkan, sampai mulai Nabi ketika Yahudi sakit ditengok sama Nabi. Coba bayangin, Yahudi setiap hari ngeludahi Nabi, sakit ditengok. Kenapa? Hakul jar, tetangga. Subhanallah. Bahkan untuk mengetahui orang beriman yang kuat dan itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Itu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hormati tetangga. Masya Allah. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini. Ya, jadi udah beberapa tahun nggak kenal dengan tetangga. Saya pengalaman di Bandung Pak, punya tetangga bukan Islam, hampir 90%. Dan saya ngontrak di rumah, di rumahnya agamanya agama Buddha. Saya ngontrak rumah di Bandung itu, tahun 80 sampai tahun 90 saya ngontrak. Saya ngontrak di Bandung Selatan ya. Jalan PLN, Buah Batu lah, orang Bandung nih dia rupanya aja, Karasak tadi dia, PLN. Saya ngontrak di depannya orang Nasrani, saya ngontrak di rumahnya punya orang agama Buddha, agama Hindu. Masya Allah, itu mempraktekkan wajhil qurba Pak. Waduh, anak kita berantem, tuh ngomong Kristen lagi, aduh. Terus. Tapi mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah, kami malam suka sholat, ngaji, baca Quran, murojaah, itu di rumah. Itu namanya si Mbok masuk Islam Pak, udah nenek-nenek. Karena agama dia nggak istiqomah, artinya Islam KTP lah, tidak tahu dia. Akhirnya masuk Islam Pak. Jadi ada hikmahnya saya ngontrak di rumahnya orang-orang Hindu, orang Buddha itu masuk Islam. Karena mungkin sering dengar Al-Quran, sering baca sholawat gitu kan, masuk Islam. Alhamdulillah Pak. Itu bertetangga dengan non-Islam. Tetap tetangga kita hormat walaupun dia bukan Islam. Kecuali orang luar Islamnya punya misi sudah mau menghancurkan Islam, itu lain lagi Pak. Kemudian setelah tetangga yang dekat baru tetangga yang jauh gitu Tertib ini ya. Wal sohibi bil jambi, teman sejawat, teman sekolah,
teman mahasiswa, teman pesantren, itu Sohibul Jambi. Bahkan istri di sini jelaskan, wa fi riwayatin Sohibul Jambi itu harus berbuat baik kepada istri. Jangan sampai istri kita itu tidak merasakan jadi seorang istri, merasakan jadi seorang babu, jangan. Jadilah istri kita merasakan jadi seorang istri yang baik. Jadi suami yang baik, insya Allah punya istri yang baik. Kemudian wabdis sabil, Ibnu Sabil itu seperti orang yang sedang berjalan, kemarin ada kan jemaah dari Pakistan itu Ibnu Sabil ya. Dia jalan 1 tahun itu, jalan kaki 1 tahun, bayangin coba orang Pakistan, Allahu Akbar. Dakwahnya mujahadah. Dan ternyata di Amerika, pedalaman Amerika, orang-orang Amerika asli masuknya dengan orang-orang Pakistan. Hampir 90% orang-orang Pakistan itu mujahadah jalan kaki. Di Amerika itu banyak yang masuk Islam. Karena di Amerika itu pedalamannya nggak punya agama. Setelah didatangin sama mereka, alhamdulillah banyak saudara-saudara kita yang banyak masuk Islam karena mujahadah mereka. Mereka tidak di-expose di koran, tidak di-expose di YouTube, tapi senyap-senyap banyak yang berhasil mengislamkan orang. Kemarin tuh jalan kaki Pak tuh yang ada di sini kemarin ya. Berapa orang tuh orang Pakistan? Amirnya hafiz Quran, alim. Udah jalan kaki, udah beberapa kali dia. Di Amerika, kemudian di negeri-negeri kafir, di Afrika. Mujahadah itu. Nah, orang yang semacam Ibnu Sabil itu harus dihormat sama kita sesuai dengan kemampuan kita. Wa ma malakat aimanukum, dan kita harus berbuat baik kepada aiman, kepada hamba-hamba saya. Sekarang hamba saya tidak ada. Kalau sekarang ada pembantu, jangan sampai pembantu jangan merasa jadi pembantu. Saya terkesan ada seorang orang Islam itu sampai menghormat pembantunya itu sampai diumrohkan. Ada Pak. Pembantunya sampai diumrohkan, coba bayangin coba. Luar biasa. Punya pembantu sekian, umroh. Dikasih rumah, bahkan ada yang kasih mobil Pak. Itu Pak, kehormatan. Dia meyakini bahwa aku tanpa kamu nggak bisa kerja dengan baik. Kamu menghandle kakak. Mau bawa mobil, kamu handle aku. Di rumah tangga kamu. Itu punya pikiran semacam itu, berbuat baik. Luar biasa ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Bagaimana manusia tidak iman kepada Allah, kepada ibu bapak sombong, pada saudara tidak kenal yatim, tidak kenal orang miskin, tidak baik dengan tetangga, tidak baik tengah jauh dan baik, kemudian tidak kenal, tidak baik dengan kawan sejawat, tidak baik kepada Ibnu Sabil, kepada pembantu, maka Allah mengumumkan innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencintai kepada orang yang sombong. Mukhtalan fakhura, sombong, fakhura dan membanggakan diri. Nauzubillahi min dzalik. Maka mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk sami'na wa ata'na, mendengar dan siap untuk melaksanakan, mengamalkan insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, yang saya sampaikan, saya bisa mengamalkan, bapak-bapak bisa mengamalkan, dan kita mohon kepada Allah, kita istiqomah di sholat berjamaah, berbuat baik kepada ibu bapak, kepada saudara, yatim dan miskin, insya Allah kepada tetangga, baik yang jauh dan dekat, kita bermohon kepada Allah untuk kekuatan bisa mengamalkannya. La haula wa la quwata illa billah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-tarafana waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma alhimna marashida umurina wa azna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karihna ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.